pertama, di sini digunakan penguat nun taukid. Inna. Harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Harfu nasbin, huruf yang menasabkan. Kalau di ilmu nahwu menasabkan kalimat setelahnya menjadi fathah. Tapi kalau di ilmu lughah ini bukan sekedar menasabkan, menjadikan harokat setelahnya fathah. Misal, inna setelahnya ada masjid, harokat di ujungnya fathah. Innal masjida, pasti a, fathah, fathah, fathah. Itu nahwu. Tapi kalau ngaji ilmu lughah, nasbin itu artinya menguatkan, menancapkan sesuatu kepada jiwa. Orang Arab mengatakan nasabar rajulu asahu alal ardi. Seorang lelaki menancapkan tongkatnya ke bumi begini. Nancap, kuat. Sehingga gak goyah. Nah, kalau kalimat menggunakan inna, itu artinya kita ingin mengungkapkan sesuatu dengan kuat. Saking kuatnya kita tancapkan keyakinan dalam hati kita. Ya, jadi kalau dalam bahasa kita begini, ya Allah, saya yakin seyakin-yakinnya. Dan saya tancapkan keyakinan itu di hati saya. Kak, cuman Engkau ya Allah. Sami'ud doa, yang pasti mendengar doa saya. Jadi saya tancapkan keyakinan itu di jiwa saya. Hanya Engkau yang pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang maha mendengar saja tidak mengabulkan, di sini ikhtisasnya. Kalau pada yang maha mendengar saja tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi aku mesti memohon? Dalam sekali. Di ketika mengkhususkan sesuatu minta kepada Allah, dicarilah oleh Anda semua kalimat yang sangat menyentuh, yang dengan kalimat itu sulit rasanya untuk mengelak. Dan sulit rasanya untuk ditolak. Ya, bagaimana Allah bisa menolak dengan kalimat seperti ini? Perhatikan, ya Allah, aku tancapkan keyakinan yang paling dalam. Bahwa hanya Engkau yang maha mendengar doa saya. Kalau yang maha mendengar saja tidak mengabulkan doaku, lantas kepada siapa lagi aku mesti meminta? Kalau dengan segenap keyakinan ini aku sudah memohon, belum Kau kabulkan juga, tolong tunjukkan kepada aku ya Allah, dengan cara apa lagi aku mesti memohon kepadamu? Cari kalimat itu. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan bahasa-bahasa Al-Quran, itu para Nabi dan Rasul itu sering mencari kalimat-kalimat dan penjabaran dari makna ikhtisas ini. Sering. Banyak sekali. Contoh, buka Quran surah ke-21 Al-Anbiya. Ayat ke-83 sampai 84. Kisah Nabi Ayub. Ya, kenal Nabi Ayub? Tidak. Awas, hati-hati. Ibu kenal Bu? Tidak. Nabi Ayub apa ujiannya? Sakit. Ya, sakitnya itu tidak seperti sakit zaman orang-orang sekarang atau bahkan sejak Nabi Muhammad SAW diutus. Beliau pernah sakit, tapi Allah menurunkan tentang kisah Nabi Ayub. Seakan ingin mengatakan Muhammad SAW kamu sakit, ada yang lebih parah dari kamu penyakitnya. Dalam keadaan sakit pun dia tidak mengeluh, tapi menancapkan keyakinan dalam jiwanya, Allah pasti akan menyembuhkan penyakitnya. Awas Bu ya Pak ya, kunci pertama itu yakin dulu. Inna, taukid, nasab, yakinkan. Jadi kalau Anda berdoa nggak yakin, tak akan dikabul Pak. Bu, tak akan dikabul. Ya Allah, mohon ya Allah, jadikan aku bisa mendapatkan tender besok ketika tender ya Allah. Itu pun kalau Engkau yakin ya Allah, aku jadi baik. Kalau tidak terserah Engkau yang akan jadi. Ya Allah, besok aku akan lamaran. Mohon ya Allah, lembutkan hati kedua orang tuanya agar menerima lamaran yang aku sampaikan. Itu pun kalau menurut Engkau, dia yang terbaik untukku. Minta yang yakin doanya. Istighfar dulu, ta'aruf yang baik, minta yang baik, minta dengan penuh kekuatan. Ya Allah, anugerahkan kesembuhan kepadaku ya Allah. Sekarang kita lihat bagaimana Nabi Ayub memohon. Lihat baik-baik. Quran surah ke-21 ayat 83. Wa ayyuba, pakai fathah. Yuk ngaji pakai ilmu nahwu, pakai ilmu nahwu. Dipakai ilmunya. Wa ayyuba, Allah tidak mengatakan wa ayyubu wa ayyubi. Padahal mubtada di awal kalimat itu pasti rafa. Mubtada di awal kalimat pasti rafa, alamatnya dhammah. Tapi karena ataf, orang berkata, Ustaz ini ataf, baunya ikut kepada huruf sebelumnya, makanya fathah. Bukan seperti itu juga. Kalau kita pakai ilmu lughahnya, apalagi lughatul Quran, wa ayyuba, fathah itu sesuatu yang terbuka. Kalau ada informasi dibuka oleh Allah menggunakan fathah, maka cara menerjemahkannya adalah wa ayyuba, dan sekarang aku akan buka kisah Ayub alaihissalam. Saat aku uji dia dengan penyakit yang paling berat yang pernah
dirasakan olehnya, tak pernah dialami oleh orang sebelumnya, tak akan dirasakan oleh orang setelahnya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Iznada rabbahu, ketika beliau saat sakit itu tidak putus asa berdoa kepada Allah Rabbnya. Doa sakit nih Bu, Pak. Awas, hati-hati, fokus. Anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, penyakit itu telah mulai melukaiku, maksudnya mengganggu aku untuk memaksimalkan ibadah kepadamu. Oh, indah. Nih kaidah yang ketiga. Satu, yakin. Ingat kan? Sudah tadi ya? Kalau berdoa mesti yakin. Dua, cari kalimat yang indah, yang menyentuh, yang seakan-akan kalau disampaikan gak ada peluang untuk ditolak. Yang ketiga, lihat sini. Niatkan apa yang kita mohonkan untuk menguatkan ibadah kita kepada Allah. Kaidah ketiga. Niatkan apa yang kita mohonkan untuk menguatkan ibadah kita kepada Allah. Maka ini akan cepat dijawab. Perhatikan kata Nabi Ayub. Rabbi, awas, idnada rabbahu anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, penyakit ini sudah mengganggu saya untuk bisa beribadah dengan sempurna kepadamu. Ini Nabi Ayub itu ketika diuji dengan penyakit, ada yang mengatakan 20 tahun. Ada yang mengatakan lebih dari itu. Ada yang mengatakan 17 tahun. Istrinya berkata, Bapak itu kan Nabi. Bapak itu Rasul. Minta sama Allah supaya disembuhkan. Ditanya sama Ayub pada istrinya. Kata Nabi Ayub, berapa lama kita kaya? 20 tahun. Berapa lama kita kemudian bahagia? 20 tahun. Berapa lama kita sehat? 20 tahun kurang lebih. Sekarang berapa lama saya diuji dengan penyakit ini? 7 tahun. Ada jawaban 5 tahun. Kata Ayub alaihissalam, nanti aja. Kalau sakitnya, ujiannya sama-sama dengan sehat. Sama lamanya, sama-sama 20 tahun. Nanti aja, kalau ujian miskin kita, sama-sama dengan kaya kita 20 tahun. Kita diuji kaya 20 tahun santai aja. Kenapa baru diuji miskin 7 tahun sudah mengeluh? Bukankah dua-duanya sama datang dari Allah? Nanti kalau ujian kemiskinan kita sama dengan kaya kita jumlahnya 20 tahun, baru aku memohon kepada Allah. Malu rasanya, dikasih kaya 20 tahun, kita biasa-biasa. Dikasih miskin baru 7 tahun sudah mengeluh, aku malu kepada Allah. Ayub ahli surga, teman-teman. Nabi Rasul dikasih miskin 7 tahun tidak mengeluh. Antum Nabi bukan, Rasul bukan. Baru gagal proyek sekali saja sehari dan hidup tuh masih cukup, masih sudah bikin status. Apakah engkau sudah tidak menyayangiku lagi ya Allah? Nah, ini kadang-kadang yang seperti ini mesti kita keluarkan untuk kita tahu gitu, untuk kita paham. Nah, yang menarik begini, tapi ketika penyakit itu mulai mengganggu beliau untuk ibadah. Kalau urusan dunia biasa, tapi ketika mulai mengganggu ibadah, sudah nggak enak lagi, sudah mulai terganggu kekhusyuan, baru minta kepada Allah. Anni massaniyadurr, ya Allah, ini penyakit sudah menyakiti saya, mengganggu saya nih. Bukan karena ke fisiknya saja, ibadah saya jadi nggak sempurna. Nah, jadi diniatkan kesembuhan itu untuk mendukung ibadahnya. Lalu disambung dengan kalimat yang indah, wa anta arhamur rahimin. Sedangkan engkau ya Allah, Tuhan yang paling sayang kepadaku. Kalau yang paling sayang kepadaku saja tidak menyembuhkanku, lantas kepada siapa lagi aku mesti meminta? Tuh. Beginilah, Anda itu paling perhatian kepada saya dibanding yang lain. Lantas saya punya persoalan, saya datang kepada Anda. Saya katakan begini, akhi, antum itu orang yang paling perhatian pada saya. Saya sedang punya masalah. Kalau yang paling perhatian seperti antum saja nggak bantu saya, lantas kepada siapa lagi saya mesti minta bantuan? Kira-kira ketika mendengar perasaan begitu, padahal belum minta apa-apa, ketika Anda mendengar kata-kata saya begitu, Anda ingin semakin semangat membantu atau meninggalkan dia? Pasti memberi perhatian. Apalagi Allah yang maha memperhatikan. Nabi Ayub berkata, ya Allah, engkau yang paling sayang dengan saya. Kalau yang paling sayang saja tidak mengabulkan saya, tidak memperhatikan saya, tidak menyembuhkan saya, lantas kepada siapa lagi saya mesti meminta? Dan saya pun saat minta ini ya Allah, bukan untuk dari dunia, untuk ibadah kepadamu. Kalau untuk minta ibadah saja tidak engkau permudah, lantas bagaimana saya mesti ibadah kepadamu? Tuh. Jadi kalau Anda mau minta kepada Allah, jangan cari dunia. Perkuat ibadah kita. Kumpulkan akhirat kita. Ya Allah, saya selama ini sudah berusaha untuk sholat. Namun saya khawatir ya Allah kalau saya wafat.
saya belum bisa menunaikan perintahmu untuk berzakat, ya Allah. Berikan saya kemampuan sebelum wafat untuk berzakat, ya Allah. 25 juta aja. Gitu, cerdas. Mintanya dengan cerdas. Zakat 25 juta itu, zakat itu berapa persen? 2,5%. Artinya kalau minta zakat 2,5% nilainya 25 juta, dikasih oleh Allah berapa? 1 miliar, Joni. Banyak. Jadi Allah itu ngasih kita 1 M 25 juta pakai buat zakat. 925 jutanya ayo. Pakai buat zikir, bangun rumah, ya, buat diisi sholat, diisi ibadah. Gitu caranya. Gak mulai dicatat tuh. Caranya begitu. Dikala antum minta untuk dunia saja, iman antum di mana? Sebab yang minta rumah juga banyak. Non-muslim aja minta. Yang gak beriman aja minta. Apa bedanya? Ya Allah, saya menginginkan semua orang sadar bahwa nikmat itu bersumber darimu. Berikan aku kesempatan untuk membuktikan, ya Allah, bahwa dengan kendaraan pun aku bisa beribadah kepadamu. Ya Allah, mohon ya Allah, mudahkan aku untuk mendapatkan motor itu. Supaya aku gunakan untuk ke ta'lim. Aku gunakan untuk sholat subuh. Itu. Besoknya dikirim NMAX. Pakai itu. Nggak nanggung. Kadang-kadang ada yang minta motor dikasih mobil, ada. Ya, ada yang minta mobil kasih sepeda, ada. Itu lebih banyak. Lebih banyak. Jadi yang pertama, ikhtisas ini ada 3 ya. Pertama, niatkan dengan utuh. Tujukan hanya untuk Allah saja. Yakin. Yakin dulu. Kalau keyakinan nggak ada, susah. Yang kedua, cari kalimat-kalimat yang menyentuh, yang lembut. Ya. Sama Nabi Isa kan begitu juga ketika umatnya salah kan. Ya Allah, ya Allah, jika engkau ingin menghukum mereka, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau ingin hukum mereka karena salah, mereka hambamu ya Allah. Tapi kalau engkau ampuni mereka ya Allah, maka engkaulah memang yang maha penyayang dalam kehidupan ini. Kalau engkau mau hukum mereka ya Allah, itu hambamu. Gini nih cara nariknya supaya gampang dipahaminya. Ibu bapak punya anak, nakal banget. Ya, sampai merusak nama baik dan sebagainya. Bapak marah. Tiba-tiba mau mukul, begitu mau mukul, datang ustadz mengatakan, Pak, seburuk-buruknya itu anak, ketika bapak mau mukul, itu kan anak bapak juga. Bukankah bapak yang meminta kepada Allah supaya dia lahir? Bukankah bapak yang menyayang-nyayangnya dari sejak kecil? Bukankah bapak yang menggendong-gendongnya dan menghalangi setiap orang yang ingin menyakitinya? Apakah apa yang bapak kerjakan selama puluhan tahun ini hanya bapak gunakan untuk memukulnya? Apakah tangan yang pernah membelayanya itu akan anda gunakan untuk memukulnya? Pak, seburuk-buruknya anak itu anak bapak juga. Apakah anda kemudian akan memukulnya? Nah, jangan nakal ya. Gak jadi mukul Pak. Ini pukulannya. Ya, Papa takut ketika tangan itu mulai mengenai pipimu, Papa akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa engkau lukai titipan yang aku telah titipkan kepadamu? Maka kalau Papa nggak pukul kamu hari ini, itu artinya doa Papa supaya kamu bisa memudahkan hisab Papa di akhirat nanti. Jangan lakukan lagi ya. Bantu Papa, nggak minta apapun. Papa cuma pengen ketika menghadap Allah dipermudah hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah dia berubah Pak. Daripada kita keluarkan kata-kata yang tidak berkenan. Ngapain kamu kesini? Oh bukan anak saya. Lantas anak siapa? Paham ya? Nah ini sekarang Nabi Isa minta kepada Allah, umatnya luar biasa ini. Perilakunya udah wah susah lah. Kalau dalam bahasa Spanyol itu baragajul. Susah diatur. Ini nggak bisa diatur lagi. Tapi kata Nabi Isa apa? Ya Allah, intu adzibhum, kalaupun kau mau azab dia, fa innahum ibaduk, mereka itu hambamu ya Allah. Engkau yang ciptakan. Apakah engkau menciptakan seorang hamba hanya untuk diazab? Indah kan kalimatnya? Tapi kalau engkau ampuni mereka ya Allah, karena memang engkau punya sifat penyayang, maka hamba mohon, kalau kalimat bebas itu begini, ya Allah, hamba mohon ya Allah, anugerahkan sifat sayangmu kepada mereka sebelum engkau keluarkan azabmu untuk mereka. Kalau sayang sudah turun, azab gak mungkin keluar. Paham? Karena rahmat Allah itu kalau sudah turun, maka akan mengalahkan azabnya.
Jadi kalau rahmat Allah sudah turun, azabnya nggak akan muncul, sudah ditutup. Itu kalimat yang indah. Makanya kalau mau minta sama Allah, cari kata-kata yang menyentuh, dua. Yang ketiga, niatkan tadi untuk ibadah. Jelas ya? Kalau Anda niatkan semua pekerjaan untuk ibadah, doa untuk ibadah, minta saat sakit, minta sembuhnya untuk ibadah. Minta sembuh untuk ibadah. Ya Allah, hamba mohon. Orang mengatakan hamba nggak akan pernah sembuh. Orang mengatakan ginjal hamba tinggal sebelah. Orang mengatakan penyakit hamba mustahil sembuh. Ya Allah, saya ingin tunjukkan kepada mereka bahwa ada Engkau yang tidak punya batas dalam menyembuhkan hamba-Mu. Ya Allah, berikan hamba kesempatan untuk membuktikan kuasa-Mu ya Allah, bahwa dengan sembuh ya hamba akan tunjukkan kepada mereka bagaimana nikmatnya ibadah di masjid. Bagaimana nikmatnya menghafal Al-Quran ya Allah. Dan hamba ingin wafat dalam keadaan beribadah kepadamu untuk menunjukkan kepada mereka betapa kuasanya Engkau kepada setiap hal yang Engkau kehendaki. Minta. Kalau cuma ya Allah sembuhkan saya, jangankan Anda, beo pun kalau dilatih bisa. Bisa. Coba. Ya, ada jemaah haji itu udah divonis secara medis. Ini susah Pak, tinggal ngitung waktu aja. Hitung waktu. Enak banget. Waduh, kayak penjaga kematian aja gitu kan, ngitung waktu. Ya, teman-teman dokternya mengatakan, udah Pak, tapi saya mau haji. Bapak kondisi begini. Ikhtiar. Ya udah, sekalian gak usah persiapan apa-apa. Ini ihram saya, kain kafan saya. Ini kisah nyata teman-teman. Ini kain kafan saya katanya, saya bawa. Jika Allah berkehendak saya wafat saya di sana. Jika tidak, saya akan kembali. Kata dokternya, ya Pak, ini sih secara medis paling lama ya sepekan 2 pekan. Berangkat ke sana. Alhamdulillah. Haji Indonesia kan tamattu dulu. Jemaah kita kan, tamattu itu umrah dulu baru haji. Jadi ada 3 jenis. Ya, ada ifrad, haji saja tanpa umrah. Ada qiran, ya haji dulu baru umrah. Ada tamattu, umrah dulu baru haji. Nah, ke sana itu tamattu dulu, umrah dulu, tawaf dulu. Tawaf. Muntah. Di Arafah. Istirahat, capek, boleh lelah. Masuk kemudian ke puncak haji, wukuf. Baru dimulai wukuf, udah lebih dari sepekan di Mekah, belum meninggal juga katanya. Wukuf lagi, biasa. Muzdalifah, kuat lagi, muntah lagi, keluar darah lagi. Sampai kemudian di Mina pun, di Muna saat mabit, kan ada 2 kan, nafar awal, 2 hari 2 malam di situ tinggal, dengan nafar tsani, yang kedua, gelombang kedua, nafar akhir. Di 3 malam di situ, 3 hari di situ. Dia pengen ambil yang sempurna, saya pengen 3 hari. Kalaupun saya wafat, sempurna saya kerjakan sampai yang terakhir. Bismillah. Jadi begitu dikerjakan, tuntas selesai haji 40 hari, belum meninggal juga. Dokter bilang saya meninggal, tapi perasaan saya lebih enak. Pulanglah kemudian ke Indonesia dalam keadaan selamat, sentosa, sejahtera. Sampai di rumah, dicek di medis, sembuh penyakitnya Pak. Sembuh. Pekan depannya, dokter yang vonis tadi, dia yang meninggal. Ini kisah nyata. Orang tadi udah jogging ke alun-alun, udah putar-putar. Dokter yang vonis, kayaknya tinggal ngitung hari Pak, dia yang meninggal. Saya bayangin malaikat Israel kayaknya senyum-senyum aja, ente duluan. Gitu. Makanya saya sering katakan, kematian itu bukan ukuran kita. Tugas kita itu cuma ibadah. Sampai waktu itu tiba. Makanya kalau pengen semangat ibadah, bayangkan setiap hidup, mungkin hari ini saya wafat, makanya tambah semangat ibadahnya. Itu. Dan maksiat akan ditinggalkan, sebab ketika terfikir berbuat maksiat, membayangkan wafat gak akan jadi. Mau minum minuman haram, bagaimana kalau saat minum ini wafat? Mau tanda tangan proyek yang tidak dijelas, bagaimana kalau saat tanda tangan itu wafat? Mau gibah, bagaimana saat gibah itu wafat? Nah itu maksiat akan tinggal, selesai, dan kembali kepada Allah. Nah, inilah yang disebut dengan ikhtisas. Jadi rumusnya iyyaka di sini bukan sekedar dibaca, bukan sekedar kalimat hanya kepadamu, bukan, tapi turunkan 3 rumus tadi. Yakinkan pada diri kita. Tadi kalau dalam kalimat Quran itu inna, tancapkan di hati kita hanya Allah yang akan mengabulkan doa kita. Itu poin yang paling utama. Kalau keyakinan sudah sempurna di situ, cari kalimat-kalimat yang indah. Seperti tadi Nabi Zakaria, seperti Nabi Ayub, seperti juga Nabi Isa alaihissalam, seperti puncaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Yang terakhir, yang ketiga, ini yang paling penting, niatkan permohonan itu untuk mendukung ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham?